Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan hamba sampaikan. Urapilah hamba dan berbicaralah lewat hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20 sampai ayat 21. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20 sampai ayat 21. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Puji Tuhan, silahkan duduk. Ya, firman Tuhan hari ini saya beri tema kedatangan Kristus. Ya, kedatangan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara soal kedatangan Kristus atau kedatangan Yesus kali yang kedua, ini adalah sesuatu yang pasti, ya kan? Sesuatu yang pasti, namun ya durasinya berapa lama atau kapan kita tidak pernah tahu, ya kan? Kita nggak tahu. Selain itu kalau kita berbicara tentang kedatangan Yesus, tentu juga berbicara kesiapan gereja Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kedatangan Kristus, juga pasti kita akan diperdengarkan soal ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Namanya juga menjelang kedatangan Kristus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-21 ini, khususnya di ayat 21, di situ dikatakan bahwa Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Apa yang dipulihkan? Segala sesuatunya yang pasti, yang harus mendapat perhatian, yaitu gereja. Gereja Tuhan, ya. Bukan bangunan fisiknya, tetapi saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara kedatangan Tuhan, ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28, 1 Yohanes 2 ayat 28, di situ firman Tuhan berkata begini, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Kalau kita berbicara kedatangan Kristus berarti kita berbicara tentang sesuatu yang pasti, kita berbicara tentang sesuatu ya dan amin. Nah, persoalannya adalah seperti di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28, apakah kita memiliki keberanian ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Apakah kita benar-benar percaya ketika Yesus datang kali yang kedua? Sebab Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang ke dunia, ketika Yesus datang kali yang kedua, keadaan dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Bahkan sedang berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Saudara yang sudah nonton, ada satu film yang tahun 2012, apa saudara? Judulnya itu Kiamat 2012 ya, apa itu? Saya lupa ya. Ya, adik pernah nonton ya saudara ya? Nah, film itu kan menceritakan tentang keadaan dunia yang sudah hancur ya. Namun ada satu kelompok yang selamat karena mereka ada di dalam satu kapal induk yang sangat besar di mana di dalamnya sudah difasilitasi berbagai macam. Dan kalau saudara perhatikan sebenarnya itu mengadopsi cerita dari Nuh, iya kan?
Bahtera Nuh. Sebenarnya mengadopsi dari situ. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang yang percaya, harusnya kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pengaruh media sosial, pengaruh media elektronik, pengaruh media cetak, hal-hal yang lain yang ada di dalam dunia ini bisa membawa saya pada akhirnya tidak dapat bertemu muka dengan muka atau tidak dapat bersama dengan Yesus dalam kekekalan. Kalau kita tidak berhati-hati dengan menjaga kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berarti kan ini sesuatu yang pasti, ya kan? Berarti Yesus pasti datang ke dunia. Yesus pasti datang kembali kali yang kedua ke dunia. Hanya memang sekali lagi waktunya tidak ada yang tahu. Siapapun itu. Jadi kalau saudara mendengar ada ramalan-ramalan, oh Yesus datang tahun sekian, oh Yesus ada di sana, oh Yesus ada di sini, hati-hati. Karena apakah itu benar Yesus ataukah itu iblis yang menjelma, ya, seperti malaikat terang. Di dalam Matius 24 ayat 36, di situ sangat jelas dikatakan dalam Matius 24 ayat 36, firman Tuhan berkata begini, akan tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, Yesus pun tidak mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena waktunya yang tidak diketahui inilah, makanya firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara untuk berjaga-jaga. Tidak berleha-leha, tapi berjaga-jaga. Gimana sih orang yang berjaga-jaga? Namanya orang berjaga-jaga pasti ada sesuatu yang dipersiapkan. Kalau saudara ya tidur, tentu saudara sebelum saudara tidur, saudara harus pastikan dulu keadaan rumah saudara itu aman, bukan? Saudara harus pastikan pintu saudara itu benar-benar sudah terkunci atau tidak. Sebab kalau tidak, bisa saja saudara sedang tidur pulas, ternyata maling masuk, ya kan? Atau saudara hendak berpergian, pasti saudara harus memastikan dulu segala sesuatu yang ada di rumah saudara, terlebih khusus kunci. Ya, pintu saudara itu harus dipastikan terkunci. Sebab kalau tidak, pencuri bisa membobol rumah saudara. Berjaga-jaga. Ada satu tindakan yang dilakukan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa karena tidak diketahui waktunya, untuk itulah dibutuhkan yang namanya konsisten di dalam Tuhan. Berjaga-jaga tetapi konsisten, saudara. Bukan berjaga-jaga hari ini, berjaga-jaga, oh masih ada minggu depan, jadi besoknya enggak lagi, oh masih ada 2 bulan lagi, masih ada 3 bulan lagi. Padahal kita enggak usah ngomong kedatangan Tuhan kali yang kedua yang tidak diketahui. Umur kita saja kita tidak tahu. Iya kan? Gak usah ngomong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Umur saja gak tahu, saudara. Berapa umur saya, berapa umur saudara, kita tidak tahu. Mau sehat bagaimanapun tubuh kita gak pernah tahu, bukan?
Ada yang sakit ternyata Tuhan belum panggil. Ada yang sehat bugar ternyata Tuhan sudah panggil. Tidak ada jaminan. Makanya firman Tuhan selalu katakan berjaga-jaga. Kalau kita berbicara tentang kedatangan Kristus, berarti kita juga berbicara tentang akhir dari seluruh dunia ini. Kita berbicara tentang akhir dari seluruh dunia ini. Dalam Matius pasal 25, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 32. Mari kita lihat, kita perhatikan firman Tuhan ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayan di atas tahta kemuliaannya. Lanjut. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ingat Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan datang, Tuhan akan memisahkan, ya, memisahkan seorang dari seorang. Jadi kalau saudara mendengar soal pengajaran Kristen progresif yang saat ini sedang viral, saudara, terus ayat-ayat seperti ini mau dikemanakan? Iya kan? Ini contoh, saya udah sampaikan minggu lalu ayat-ayat firman Tuhan tentang Kristen progresif, bagaimana penolakannya. Ini contoh, firman Tuhan katakan, Yesus akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Yesus akan memisahkan keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Yesus akan memisahkan ayah dan ibu, papa dan mama, orang tua dan anak. Saudara bertanya, loh kok bisa? Ya bisa, karena iman itu tidak gandol-gandolan. Benar saudara? Iman itu tidak nutut. Oh saya mau nutut Randy deh. Enggak. Saya mau nutut si A. Enggak. Saya mau nutut si B. Enggak bisa. Firman Tuhan jelas katakan, ada pemisahan. Pisahkan kambing dan domba. Dipisahkan. Ini jelas sekali firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau berbicara tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Apa yang terjadi ketika Kristus datang kali yang kedua? Apa yang akan terjadi? Akan begitu banyak hal. Namun Bapak Ibu Saudara, Yesus belum datang, Kristus belum datang sampai hari ini karena ada banyak hal. Kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama, ya, mengapa sampai Kristus belum datang? Sudah pasti kalau kita baca firman Tuhan karena ada yang menahannya, yaitu Roh Kudus. Tetapi kita lihat faktor-faktor yang lain. Kisah Para Rasul 3 ayat 21 kembali dalam ayat firman Tuhan yang tadi. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Kristus belum datang karena apa? Karena segala sesuatunya harus dipulihkan dulu, harus diluruskan dulu, harus dibenarkan dulu sebelum Yesus datang. Ini harus terjadi saudara. Segala sesuatunya harus dipulihkan dulu. Salah satu contoh pemulihan Pondok Daud. Tapi sudah berlangsung saudara ya. Pemulihan Pondok Daud itu, Pondok Daud ini cenderung berbicara tentang pujian dan penyembahan. Ya, pujian dan penyembahan. Karena Daud terkenal identik dengan puji-pujiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang pujian dan penyembahan, ya, yang pertama yang harus ada di dalam diri seorang pemuji dan penyembah itu yaitu dirinya sendiri. Amin saudara? Gak mungkin kita bisa bawa masuk umat Tuhan dalam hadirat Tuhan kalau kita sebagai pemuji dan penyembah tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Ya, nah ini para pelayan-pelayan Tuhan, saya ingatkan saudara yang melayani Tuhan, saudara harus punya waktu khusus
dengan Tuhan. Saudara harus ada di dalam satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak bersama dengan istri, tidak bersama suami, tidak bersama anak, tidak bersama orang tua. Tapi kita bersama Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu harus dipulihkan. Barulah Tuhan bisa datang. Itu pun Bapak Ibu Saudara, ya, pemulihan ini bukan berarti tanpa harga. Gereja-gereja Tuhan harus bisa benar-benar menangkal setiap pengajaran-pengajaran yang mencoba merusak apa yang terjadi, apa yang ada di dalam gereja. Saya ulang-ulang katakan, saya berulang kali katakan, bahkan minggu lalu juga saya udah katakan. Saudara, di media sosial, saya ulang-ulang ya, mungkin saudara bosan, gak apa-apa. Kalau saudara lihat di media sosial ya, saudara bisa lihat Facebook, Instagram, ya, TikTok, Twitter, YouTube, satu perikop Alkitab atau satu ayat Alkitab itu bisa ada 10 sampai 20 yang membahasnya. Iya kan? Benar enggak saudara? Hamba Tuhan A ngomongnya A, hamba Tuhan B ngomong ayat ini B, hamba Tuhan C ngomong ayat ini C. Terus saudara mau ikut yang mana? Iya kan? Jangan sampai yang enaknya saudara ikut, yang gak enaknya saudara gak ambil. Ketika si A ngomong enak, saudara ambil. Ketika si B ngomong gak enak, saudara nolak. Ketika si A ngomong gak enak, saudara nolak. Ketika si B ngomong yang enak, saudara ngambil. Jadi campur baur. Makanannya jadi tidak sehat. Iya kan? Firman Tuhan katakan kita harus dengar gembala agung kita yang pasti adalah Yesus, dan Yesus selalu berbicara lewat firman-Nya. Back to Bible, kembali ke Alkitab. Jadi apa yang dikatakan Alkitab nggak perlu tafsir-tafsiran lah. Apa yang dikatakan Alkitab, dengarkan ini, iya kan? Alkitab bilang A, ya sudah lakukan A. Kalau sudah mulai dikuliti habis-habisan, lama-kelamaan dari percaya Yesus jadi nggak percaya Yesus. Yesus bilang di bawah kolong langit tidak ada seorang pun, masih bisa berkata yang lain. Yesus bilang akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masih bisa bilang ada jalan lain. Yesus bilang lakukanlah ini, lakukanlah itu, masih ngomong yang lain. Ini Bapak Ibu Saudara. Berhati-hatilah. Segala sesuatu akan dipulihkan. Semuanya akan dipulihkan. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Semuanya akan dipulihkan. Kristus tidak dapat datang. Tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama harus dipulihkan. Yang kedua, kita lihat dalam Wahyu 19 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi Kristus belum datang karena segala sesuatu harus dipulihkan. Yang kedua, merujuk ke ayat yang ke-7 ditampilkan. Bagian terakhir bisa kita lihat. Karena mempelai perempuan, yaitu saya dan saudara, yaitu gereja Tuhan, belum siap. Belum siap.
Mempelai pria atau Kristus hanya akan menikah. Ini bukan menikah kayak menikah itu ya saudara ya. Bukan itu pengertiannya. Mempelai Kristus hanya akan menikah dengan gerejanya kalau mempelai perempuannya itu sudah siap. Gerejanya sudah siap. Kristus hanya menikah dengan mempelai perempuan yang dewasa, bukan yang anak-anak. Itu pasti saudara. Itu udah pasti. Kristus hanya menikah dengan mempelai perempuan yang dewasa secara rohani. Perhatikan di dalam ayat yang ketujuh ini. Marilah bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siap. Pertanyaannya, sebagai gereja Tuhan, apakah saya dan saudara sudah siap sebagai mempelai perempuan? Yang bisa menjawab hanya saudara dan saya. Ya kan? Saya nggak bisa bilang, oh si A nggak bisa ini belum, si B nggak bisa. Belum. Jangan sampai saya bilang si A, si B nggak bisa, tahu-taunya saya sendiri yang nggak bisa. Iya kan saudara? Sehingga saya nggak bisa untuk menghakimi siapapun yang ada. Nggak bisa saudara. Kita nggak punya hak untuk menghakimi orang ini pantas atau nggak pantas, layak atau nggak layak. Yang pasti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan, ya, Kristus hanya akan menikah dengan mempelai wanita, mempelai perempuan yang sudah dewasa, yang bisa menjaga dirinya di dalam ayat yang ke-8 tadi. Yaitu yang memiliki perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi saudara, perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena sudah diselamatkan oleh Kristus. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan benar amal saleh supaya diselamatkan. Ini dua hal yang berbeda. Ya saudara ya, dua hal yang berbeda. Melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus itu dilakukan. Dia sudah diselamatkan, bukan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi orang yang tidak percaya Kristus, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang benar menurut mereka untuk mendapatkan surga. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kebenaran kita manusia seperti kain lara, seperti kain kotor. Iya kan? Sekali lagi, saya tekankan yang kedua, karena mempelai perempuan belum siap. Apakah saya dan saudara sudah siap? Yang bisa menjawab siap atau tidak adalah saya dan saudara sendiri. Yang pasti, Kristus tidak akan menikah dengan mempelai yang belum dewasa. Kristus tidak akan menikah dengan mempelai yang kekanak-kanakan. Jadi kalau kita di dalam diri kita mudah tersinggung, mudah sakit hati, ya, mudah emosi, panas dan lain sebagainya, kemungkinan besar kita belum dewasa. Kemungkinan besar. Mari kita lihat diri kita. Oh iya ya, saya belum siap kayaknya ya. Gimana sih caranya saya siap? Ya, kita minta Tuhan untuk berikan kekuatan kepada kita untuk siap menjadi mempelai Kristus, ya. Yesus datang menjemput gerejanya yang penuh kemuliaan tanpa cacat dan kerut. Ya ini nih ya, saudara tahu kerut kan? Mengkerut. Ya kalau kerut ya masa harus dijelaskan lagi. Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27 ini perhatikan. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Yesus menempatkan saya dan saudara di hadapannya, ya. Ketika saudara dan saya berdiri di hadapan Yesus, ya, itu berdiri dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu apalah, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kapan itu? Pada saat hari penghakiman. Kita berhadapan, ya kan?
Kita berhadapan dengan Tuhan kita. Pada saat hari penghakiman, pada saat Tuhan datang, setiap kita masing-masing dibuka buku kitab, kehidupan kita dibuka. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi mempelai perempuan yang tidak siap, seperti 5 gadis yang bodoh. Bukan 5 gadis yang bijaksana. Kalau 5 gadis yang bijaksana, dia siapkan pelitanya. Tidak hanya pelitanya disiapkan, tapi juga ada minyak cadangannya. Nih kalau nanti, gimana ya kalau nanti kita nunggu nih mempelai prianya, keretanya datang, terus minyak kita habis, lampunya mati dong. Mereka berpikir jauh ke depan. Oh berarti kita harus siapkan minyak nih. Kita harus siapkan minyak. Ya, segala sesuatu disiapkan kan. Saudara harus mempersiapkan semuanya. Apapun juga yang ada di dunia ini, yang saudara lakukan pasti saudara harus persiapkan, iya kan? Saudara yang berpergian kan pasti saudara persiapkan. Kendaraan saudara sebelum saudara pergi pasti saudara cek dulu kan, saudara pastikan. Pastikan kira-kira bensin ini di kilometer sekian, kalau sampai tiba-tiba habis bisa nyampe enggak ke pom bensin, kan pasti saudara udah tahu pom bensin yang berikutnya di mana, iya kan? Pasti saudara udah kira-kira nih. Oh iya, ini bensin, cukuplah sampai Surabaya. Kita nggak tahu di perjalanan apanya yang bocor atau di bagian tangki minyaknya, ya kan? Tapi kan kalau saudara sudah siap, saudara udah tahu. Demikianlah juga dengan hidup kita. Sebagai mempelai Kristus harus selalu disiapkan. Siap sedia. Jangan menganggap bahwa hidup ini enteng-enteng saja. Silakan saudara jalani hidup sehari-hari. Silakan saudara bekerja, itu harus. Saudara lakukan aktivitas saudara silakan. Tetapi jangan lupa, apa sih goal saya dan saudara di dunia ini? Ayo Bapak Saudara, apa goal saudara? Kalau pemain sepak bola, goalnya yaitu mencetak gol sebanyak-banyaknya, iya kan? Apa goal kita di dunia ini apa? Apakah hanya hidup sementara ini? Oh ya, goal saya adalah anak saya didik nanti dia bertumbuh dewasa, saya sekolahkan dia di sekolah yang terbaik, nanti setelah itu dia sekolah yang terbaik, setelah dapat sekolah dia bekerja, ya itu masa depannya saya siapkan. Oke, bagus. Tetapi kalau kita benar-benar perhatikan firman Tuhan, yang harus kita persiapkan dari anak kita, yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan dirinya dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika dia berada di luar, dimanapun dia pergi, dia takut Tuhan. Ya kan? Rohnya ini yang harus dipersiapkan. Yang berikutnya, yang ketiga. Mengapa Kristus belum datang saat ini? Yang ketiga kita lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yang ketiga, mengapa Tuhan belum datang? Yang ketiga yang saya mau bagikan kepada saudara yaitu karena hujan akhir atau kebangunan rohani harus terjadi terlebih dahulu. Ya, kebangunan rohani harus terjadi terlebih dahulu. Di beberapa negara sudah terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Saya nggak tahu nih di Indonesia. Iya kan? Harus terjadi dahulu hujan akhir, kebangunan rohani. Ini untuk menggenapi firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Ini harus tergenapi. Coba saudara perhatikan Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Mari kita baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan
akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mendatangkan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Itu ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Penggenapan dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Jadi harus terjadi. Yang berikutnya, Kristus belum datang. Nah, ini yang kita menjadi perhatian khusus gereja Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Saya banyak ayat ya, saya bagikan kepada saudara. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Nah, perhatikan. Dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yang keempat, mengapa Kristus belum datang? Karena manusia durhaka harus datang terlebih dahulu. Yaitu antikris. Saudara, perhatikan baik-baik dalam firman Tuhan ini bahwa ada peringatan buat saya dan saudara untuk tidak memberi diri disesatkan dengan cara apapun, dengan hikmat-hikmat dunia, dengan kata-kata yang keren. Hati-hati ya saudara ya. Wow, keren banget nih Kristen yang ini. Beda dari Kristen yang lain. Wow, wah Kristen itu Kristen konvensional, Kristen yang kuno. Ya kan, kita yang percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ini kan masuk kategori Kristen konvensional. Kristen yang kuno, bagi Kristen progresif. Saya terang-terangan aja ngomong saudara kalau yang ini. Saya nggak perlu takut kalau yang ini saudara ya. Ya, bagi Kristen progresif, kita yang percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Kristen kuno. Kristen konvensional. Firman Tuhan katakan jangan kamu memberi dirimu disesatkan. Mau manis bagaimanapun pembahasannya, mau sekeren apapun yang disampaikannya, kalau sudah tidak sesuai dengan ini, tutup saudara ya. Langsung tutup. Hati-hati. Dan harus dinyatakan dulu manusia durhaka itu. Nah ini kalau sudah datang, waduh, ini kalau sudah datang kan berarti sudah terjadi penyingkiran gereja, ya. Gereja Tuhan sudah disingkirkan. Perhatikan baik-baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang kita persiapkan. Jadi apa yang kita persiapkan saat menanti kedatangan Tuhan? Apa yang saya dan saudara harus siapkan? Tentu ada dong yang kita harus persiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Masa kita nggak siapkan diri kita? Apa yang kita siapkan? Lihat 1 Petrus 1 ayat 16. Ini yang harus kita siapkan, ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kita persiapkan. Yang pertama yaitu kehidupan yang kudus. Kehidupan yang kudus di dalam Tuhan. Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Bukan bangunlah diri saudara bersama dengan suami saudara, istri saudara, bukan. Ada memang hubungan dengan keluarga, suami istri dan anak ada, ya. Tetapi ini lebih spesifik. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Ini firman Tuhan jelas katakan saudara. Sangat jelas.
Bangunlah dirimu sendiri. Persiapkan dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara beriman bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ayo bangun diri saudara. Gimana caranya? Bangun itu firman Tuhan katakan ya, berdoalah di dalam Roh Kudus. Hiduplah di dalam penyembahan bersama dengan Tuhan. Hidup dalam penyembahan. Jadi selain hidup dalam kekudusan, kita juga harus hidup dalam penyembahan. Ini harus dipersiapkan. Di surga tidak ada kawin mawin, ya kan? Yang ada adalah kita akan selalu menyembah Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, saudara kalau tidak menyiapkan diri selama di dunia sebagai seorang penyembah, gimana nanti saudara? Kan Tuhan ciptakan kita untuk menjadi seorang penyembah. Ya kan? Tuhan bawa saya dan saudara ini menjadi seorang penyembah. Nah, saya dan saudara ini diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pemuji dan penyembah. Sebagai pemuji dan penyembah, kalau kita tidak persiapkan selama kita di dunia, mau bagaimana nanti saudara? Saudara mohon maaf ya, saudara kerja dari pagi jam 7 ya, sampai jam 4 sore atau jam 5 sore. Atau saudara masuk jam 8 pagi, terserahlah dari tempat kerja saudara mau atur jamnya kayak gimana kan. Jam 8 pagi misalnya sampai jam 4 sore atau sampai jam 5 sore. Pasti saudara taat kan kepada pimpinan? Atau kalau saudara yang punya usaha sendiri, pasti saudara berusaha keras kan? Untuk tetap konsisten di jam itu. Masa 24 jam gak ada waktu untuk Tuhan? Halo saudara, ada kan? Harus ada ya saudara ya. Dalam 24 jam itu, saudara, masa gak bisa kasih Tuhan? Ya saudara bangun pagi, misalnya ya saudara ya. Saudara bangun pagi 5:30 sampai 5:30 udah 1 jam. Saudara mau tidur ya 1 jam. Atau di tengah hari waktu saudara rehat, saudara mungkin sambil makan apa renungan firman Tuhan atau gimana. Masa gak bisa saudara? Bisalah ya. Amin saudara. Jemaat GPD Sola Gracia, amin. Bisa. Kasih Tuhan hatimu. Saudara bisa kasih harta kekayaan ke Tuhan. Tapi kalau saudara tidak kasih hatimu, berarti Tuhan tidak memiliki hati saudara. Karena firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta saudara, harta kekayaan saudara adalah harta benda, hati saudara akan di situ. Tapi kalau harta kekayaan saudara yang berharga adalah Tuhan, hati saudara akan ada di Tuhan. Iya kan? Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta yang paling berharga adalah Tuhan Yesus, ya kan? Nah, berarti kan hati kita akan ada di situ. Amin, saudara? Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita mau hidup dalam kekudusan, kita mau hidup dalam penyembahan, dan kita mau yang terakhir mencintai firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan ini, jangan anggap sepele. Weh kuno, buku apa ini? Gini-gini terus gak ada perubahan. Saya udah baca 7 kali om. Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai Wahyu. Kuno om, gak ada perubahannya gitu-gitu aja. Ya iya Bapak Ibu Saudara, gak bakalan ada perubahan saudara baca begini. Nah ini kan tulisannya udah paten. Yang merubah itu kan bukan saudara, tapi yang merubah adalah Roh Kudus saat saudara baca. Saudara masuk di dalamnya, merenungkannya. Roh Kudus akan memberikan pemahaman-pemahaman kepada saudara. Amin saudara. Mari kita menjadi umat-umat yang siap menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama. Aku mengasihi Engkau, ya Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah. Haleluya, kami sembah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita adalah mempelai Kristus. Kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Untuk itu biarlah kita mau menjadi seorang penyembah yang benar, yang hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita punya banyak kekurangan. Tuhan izinkan proses demi proses datang dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk dapat menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu. Mari menyembah Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah. Tuhan, berikan waktu terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang siap menyambut kedatangan kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tolong bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini. Keamanannya Tuhan yang menguasai seluruhnya. Tuhan juga memberkati pemerintahan kami. Tuhan campur tangan buat pemerintah kami. Tuhan memberkati kota kami, kota di mana kami bekerja, kota di mana kami melayani Tuhan, kota di mana kami memuji dan menyembah Tuhan. Berkatilah kota ini Tuhan, berkati kota ini Tuhan. Biarlah kota ini menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir hari ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan ya Tuhan. Engkau memberkati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Anak-anak-Mu yang masih dalam liburan, Tuhan juga menyertai mereka untuk kembali ke Pamekasan dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia Tuhan, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, orang tua kami, baik yang ada di Ternate, di Jailolo Tuhan, juga yang ada di Sulawesi Tenggara, di bawah-bawah Tuhan juga memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang khusus, yang tidak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.